Halo, apa kabar Scorpio? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kalian semua ya. Kali ini aku mau reading untuk Scorpio tentang energi perasaan dia saat ini. So, sekali lagi ini adalah general ya, general reading. Tidak semua harus relate untuk para Scorpio di luar sana. Dan aku harap ini bisa bermanfaat untuk kalian. Ambil dari segi positifnya, dan aku harap kalian juga bisa cek ya, maksudku kalian juga bisa cek di Sun, Moon, Rising dan Venus kalian untuk Scorpio. Oke. Oke, di sini ada stay optimist, deception. Keep an open mind. Ada deception untuk Scorpio. So, kalau aku lihat ngomong kayak gini nih, memang apapun yang terjadi ya untuk teman-teman ini, apa ya, mungkin kamu pernah dikhianati, kamu pernah dibohongi, kamu pernah merasakan yang namanya keterpurukan dalam hubungan kamu. Intinya itu kamu harus stay optimis ya, kamu harus optimis tentang diri kamu dulu, intinya kayak gitu ya. Mau dia mau bohong mau kayak gimana pun ya, dalam hubungan asmara, jadi ini bisa terbolak balik ya, ini bisa kamu, ini bisa tentang dia. Dengan hadirnya stay optimis ini, atau bisa saja someone wearing a false self mask in the relationship. Jadi ini bisa saja dia itu mengatakan hal yang di depan kamu dia mengatakan A, di belakangnya ternyata B ya, ini ya. Karena bisa saja ini wearing a mask. Jadi ini wearing a mask di sini, di mata kamu dia itu baik, di mata kamu tuh kayak gini, ternyata ujung-ujungnya kayak gini. Nah, ini apapun yang jadi ya, kamu harus positive thinking terhadap diri kamu. Ini kebanyakan ada yang merasa udah pernah dibohongi, takut membuka hati, takut dibohongi lagi. Kalau ini rasa takutnya ini masih muncul, maka bisa saja Tuhan itu akan mendatangkan seseorang yang kayak gitu-gitu lagi. Jadi apa yang harus dilakukan? Kita harus positive thinking bahwa apa yang diberikan Tuhan kepada kita itu akan berbeda. Ingatlah ya senantiasa untuk pada teman-teman semua, Tuhan itu menciptakan manusia itu dengan berbagai macam karakter, sifat, tabiatnya udah beda ya. Scorpio satu dengan Scorpio yang lain itu aja udah beda. Yang satu ada yang dikhianati, yang satu itu yang mengkhianati, yang satunya begini, yang satunya begitu. Nah, ini beda. Jadi kita tuh harus positive thinking, dan kita harus tetap keep an open mind ya, jangan mudah. Jadi untuk teman-teman selalu aku pesankan dengan ini, nggak tahu ini tiba-tiba makanya ini aku ngomong masalah seperti ini karena apa, kita harus tetap membuka mata kita, membuka hati kita, kita harus menstabilkan perasaan dan pikiran kita. Jangan terlalu terlena dengan perasaan, jangan terlalu terlena dengan pikiran, harus balance ya. Kalau terlalu termakan namanya pikiran, maka kita yang timbul adalah apa, overthinkingnya berlebihan. Ini aduh jangan aduh jangan, nah udah, ini mikirnya udah kelebihan. Kalau perasaan yang terlalu berlebihan, yang ada apa, cemburu, overprotective. Nah, ini ya, jadi memang kita harus membuka hati, membuka pikiran kita, kita harus tahu kebenaran-kebenarannya. Jangan termakan dan terbuai dengan apa yang awalnya aja. Terkadang jangan menilai orang dari covernya, udah kayak gitu aja. Jangan menilai orang dari covernya, karena aku lihat ya, dengan hadirnya deception ini sendiri, itu bisa baik bisa tidak dia buat kamu gitu loh, bisa baik bisa tidak dia itu buat kamu ya. Di sini kamu harus optimis bahwa kamu tuh tahu apa yang sebenarnya mau dia itu kayak gimana sih, dengan cara apa, yaitu jangan terlalu, kalau masih mengawali hubungan, kalau masih terlalu awal kalian mengenal seseorang, jangan termakan namanya omongan. Ini banyak sekali kisah-kisah dari teman-teman, soalnya dia awalnya tuh kayak gini, soalnya dia bilangnya kayak gini. Aduh, halo, lidah nggak bertulang, itu kan omongannya, itu kan bilangnya
belum tentu dong hatinya dan pikirannya sama dengan perkataannya, ya. Atau bahkan sebaliknya, belum mengenal udah ilfil duluan, orangnya kayak gini, dia kayaknya jelek deh, orangnya perawakannya kayak gini, nggak mungkin dia orangnya kayak ini, udah kelihatan ini orangnya nggak baik. Nah, bisa saja kalian menilai seseorang itu dari awalnya baik, dari awalnya buruk, belum tentu nanti endingnya juga kayak gitu. Jadi memang aku selalu menerapkan pada teman-teman, kenalilah dia jauh lebih dalam lagi. Jangan terlalu terbuai dengan apa yang ada di awalnya aja. Sering banget kayak gini, ya. Nah, ini agar kalian tuh tahu bisa menyeimbangkan diri, jangan terburu-buru untuk membuka hati. Intinya seperti itu, ya. Kalaupun udah terlanjur membuka hati, ingatlah jangan terlalu berlebihan. Tapi overthinkingnya juga jangan terlalu berlebihan. Intinya harus balance, oke, untuk teman-teman, karena di sini ada stay optimis, deception, ada keep an open mind. Nah, aku cek dulu, bisa nggak sih kayak gitu? Ini kan hanya kemungkinan yang terjadi, karena di sini aku lihat bisa dia tuh pernah mengalami yang namanya kegagalan, pernah namanya dibohongi. Jadi kayak ketakutan sendiri, takut kalau dia itu bohong, takut kalau dia kayak gini, takut kalau kayak gini. Nah, muncullah seseorang baru. Nah, ini pikirannya udah beda lagi ceritanya. Nah, kayak gitu ya. Positive thinking and faith will bring your romance. Faith. Jadi intinya harus percaya pada diri kalian sendiri. Jangan takut. Selama kalian takut dalam melangkah, ya kayak gitu. Yang lainnya udah pada di katakanlah di kotak orang itu, kalian yang takut sendiri ya tetap stay aja. Yang satunya udah terhindar dari namanya masalah-masalah, kalian tetap pada diri kalian sendiri, gitu ya. Oke, energi asmara. Scorpio. Andia. Scorpio. Oke, di sini aku lihat ada King of Swords. Ada King of Swords. Di sini aku lihat ada Eight of Swords. Oke, ada Five of Wands. Belum udah sword ya. Ini udah masuk ke dalam pikiran ya. Kalau aku lihat ada Six of Pentacles. Oke. Ada the Wheel of Fortune. Intinya untuk teman-teman tetap harus punya pondasi ya, jangan terlalu gegabah untuk gampang percaya, gampang kena omongan. Tidak juga kita harus defense banget. Nah, itu kayak gitu. Oke, untuk the bottom of the decknya aku lihat ada Four of Swords untuk sementara ya. Jadi ngomong masalah Four of Swords ini sendiri, kayaknya ini dia, tapi ini bisa kamu ya, karena energinya bisa terkebalik dan vice versa. Nah, itu ini butuh waktu untuk sendiri. Nah, ini bisa aja dia atau bisa kamu. Nah, ini ya, karena pernah kayaknya ini pernah terputus ya, atau pernah putus, atau pernah merasakan perasaan yang gimana gitu ya, perasaan kecewa. Nah, bisa saja seperti itu. Jadi ini kayaknya butuh waktu untuk sendiri. Ini bisa saja kamu ya Scorpio, kayaknya butuh waktu untuk sendiri untuk bisa healing. Intinya kayak gitu ya, healing. Jadi kamu butuh waktu untuk healing. Karena di sini kalau aku lihat ya, orang ini ya, atau si dia ini, bisa saja dia ya, apapun di sini ada King of Swords ini, kayaknya orang ini kamu terhubung dengan seseorang yang sepertinya dia memberikan yang namanya sebuah keputusan ya, sebuah keputusan. Tapi ini bisa saja kamu ya, orang ini memberikan sebuah keputusan. Dan aku lihat dengan hadirnya King of Sword ini sendiri ya, ini tergantung orangnya masing-masing. Bisa saja dia memberikan keputusan yang tidak baik buat kamu, tapi bisa saja ini memberikan keputusan yang baik buat kamu. Jadi intinya orang ini sebelum dia itu memberikan keputusan, dia itu kayaknya udah mikir. Kan aku bilang ini mikir ya, banyak mikir ini. Karena apa, di sini aku lihat ada Eight of Swords ya. Jadi banyak ketakutan sih, banyak ketakutan ya.
Aku lihat orang ini tuh kayak banyak banget ketakutan ya, karena di sini aku lihat mungkin saja kalian itu sering banget yang namanya adu argumen, saling menyakiti, atau banyaknya pertengkaran karena masalah seperti ini. Akhirnya muncul yang namanya konflik, sering banget konflik ya, sering banget konflik. Karena bisa saja dengan hadirnya Knight of Swords ini sendiri, King of Swords ini sendiri, apa yang dia lakukan di sini ya, aku nggak tahu, dia berpikir bahwa oke, karena kita sudah terlalu banyak konflik ya, karena udah cukup banyak kebohongan, ini kayaknya that is enough gitu loh, kayaknya udah cukup. Yang ku harapkan di sini hanyalah, kalau aku ingin jujur, tolonglah jujur. Kalau kamu maunya begini, ya bilang aja, nggak usah ditutup-tutupin. Ini bisa saja bukan masalah kebohongan yang harus bagaimana, tapi bisa saja seperti itu. Tapi bisa saja apa yang diinginkan ini nggak mau disampaikan, bisa saja seperti itu ya. Nah ini jadi orang ini kayak bingung sendiri juga, karena banyak yang namanya konflik. Bisa saja di sini dia konflik batin dan pikiran ya, karena orang ini nggak tahu ini, karena ada Six of Pentacle. Oke, ada Six of Pentacle, jadi ada kemungkinan ketidakjujuran, atau kalau kamu mau menginginkan sesuatu, bilang, jangan main yang namanya kode. Nah biasanya untuk cewek-cewek kan main kode nih ya, bilangnya boleh tapi hatinya aduh sakit gitu kan. Nah bisa saja kayak gitu. Jadi ini membuat salah satunya ini kayak bingung ya, karena ada Eight of Swords. Ini sebetulnya mau dia ini apa ya, maunya kayak gimana sih. Ini kayaknya bisa saja dia juga ketrapping dengan pikiran dia, kalau aku lihat ya, untuk Scorpio di sini. Akhirnya oke lah, lebih baik gini, agar hubungan ini bisa lebih baik. Ini episode pertama, nanti ada episode kedua kalau udah aku ini lagi ya bacain. Jadi ini untuk episode 1. Bagi kalian ini masih couple, ini kayaknya ya, masih couple, masih berhubungan. Ini tentang apa yang tentang pemberian dan penerimaan, harus saling di sini ya. Itulah yang dia inginkan. Kalau bisa, kenapa sih kita itu nggak bisa saling terbuka aja ya? Kenapa sih kamu harus menutupi perasaan kamu, apa yang kamu inginkan, apa yang dalam pikiranmu? Kenapa sih kamu nggak bilang jujur aja? Nah dia tuh ngomongnya kayak gitu sih, kalau aku lihat ya. Karena di sini dengan hadirnya The Wheel of Fortune ini sendiri ya, kalau aku ngomong dengan hadirnya The Wheel of Fortune ini sendiri, yang dia inginkan adalah suatu perkembangan dalam hubungan ya, perubahan dalam hubungan. Nggak mau, jangan lagi dah kita konflik lagi. Kalau ada sesuatu kamu ya bilang ya, karena di sini aku ini udah jelas banget, stay optimistic about your love life, positive thinkings and fate will bring you romance. Karena di sini aku lihat lebih baik gua ngomong nggak ya, salah satunya nih ngomong kayak gitu. Aduh, ntar kalau gua ngomong nanti kayak gini lagi, jadi cenderung bisa saja ini ngomong masalah kode ya. Biasanya cewek-cewek suka main kode ya, antara apa yang diomongin tidak sesuai dengan perasaannya. Aduh kamu jangan pergi dong, aduh kayak gini. Nah kamu bisa kan ngertiin aku, ya udah deh nggak apa-apa, tapi hatinya udah kayak meledup-ledup. Nah ada yang kayak gitu. Ini bikin pasangan, setelah adanya kamu marah, setelah adanya seseorang ini salah satu marah, yang satunya loh selama ini bukannya kamu nggak apa-apa. Nah iya sih nggak apa-apa, tapi kan ini udah kepentok nih, udah mau meledak nih kepala. Ini jadi bingung sendiri. Tapi apapun di sini yang menjadi keputusannya adalah ya, dia sebetulnya ada ini, orang ini kalau aku lihat peduli sebetulnya dengan hubungan ini. Dia sangat peduli. Ini bagi yang couple ya, ini bagi couple, ini kayaknya dia tuh masih peduli. Karena yang dia inginkan adalah ada sesuatu, oke, kita harus saling terbuka satu sama lain. Ya. Kita harus saling terbuka satu sama lain. Kalau memang ada sesuatu, kenapa sih nggak jujur? Karena di sini yang aku harapkan adalah suatu perkembangan, ada suatu perubahan dalam hubungan. Nah ini perasaan dia. Nanti untuk episode kedua aku cek dulu. Jadi kalau kelamaan aku minta maaf ya, karena ini bisa banyak banget kalau aku lihat dengan hadirnya Scorpio di sini. Oke. Ada Three of Wands sih. Oke. Ada Ten of Pentacle. Ada Two of Cups.
sih pada dasarnya kalian itu sama-sama masih sayang, hanya saja kalian ini berpedoman pada pikirannya masing-masing ya, jadi belum adanya keterbukaan. Tapi pada dasarnya di sini kalau aku lihat salah satunya keduanya itu sama-sama menginginkan suatu hubungan yang lebih baik, karena di sini aku lihat ada Six of Swords ya. Karena Six of Swords itu sendiri kayak gini, ada suatu pergerakan untuk melakukan perjalanan yang lebih baik di sini ya, atau bisa saja karena di sini ada semacam suatu komunikasi yang nggak baik ya, makanya cenderung untuk menutup-nutupi sesuatu, sehingga di sini aku lihat bisa saja karena di sini aku lihat ada LDR ya, tapi karena mungkin nggak tahu ya, tapi aku lihat di sini orang ini pada dasarnya ingin masalah ini tuh lebih baik, hubungan ini bisa lebih baik, hanya kayaknya stuck karena ada masalah di komunikasi, di jarak ya, karena salah satunya harus pergi meninggalkan atau jarak jauh ini karena ada suatu kondisi di pekerjaan, karena di sini aku lihat ada Ten of Pentacles. Tapi pada dasarnya dia juga ada keinginan untuk ketemu, untuk bersama, untuk bareng lagi. Nah, kayak gitu. Ya, ini untuk couple. Lanjut untuk yang baru berpisah. Nah, ini kalau aku ngomong yang berpisah ini sama kayak tadi. Ya, kemungkinan di sini ini aku lihat untuk dia yang baru berpisah ya, atau yang lagi intinya single. Ya, single, entah itu baru berpisah atau apa di sini. Aku lihat si dia ini lagi masih ada pertengkaran, pertengkaran lagi antara hati dan pikirannya, ini masih antara up and down. Jadi ini emosional dia masih belum stabil. Karena tadi aku bilang masih ada Four of Swords. Jadi dia ini kayaknya masih butuh waktu untuk sendiri untuk menstabilkan diri. Kalau masalah perasaan dia masih ada perasaan di sini. Oh, oke, ada Eight of Pentacles di sini. Di bottom of the deck ya. Intinya itu dia coba untuk memahami kamu, dia ingin mengerti tentang kamu juga ingin tahu tentang dia ini kayak gimana sih, orang ini kok susah banget dipahami. Nah, kayak gitu ya. Dengan hadirnya deception ini sendiri, ini memang bisa saja kalian pernah ada yang bohong nih ya, ada yang bohong, jadi sempet ada rasa kecewa di mana apa ya, mau melepas itu masih sayang, nggak melepas itu ada rasa sakit hati, takut begini. Orang ini cenderung ingin aku ingin keluar, tapi gimana caranya nggak ngerti ya. Makanya itu sempat orang ini kayak bentrok pada dirinya sendiri ya, mau keluar dari jalur dia untuk menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Dia mencoba untuk bahagia untuk dirinya sendiri, tapi tetap stuck. Karena ujung-ujungnya di sini sebetulnya yang dia harapkan ini hampir sama ya. Untuk Scorpio di sini pada dasarnya kalian itu sama-sama masih sayang kalau aku lihat ya, sama-sama masih sayang di sini dengan hadirnya Two of Cup ini sendiri. Hanya saja di sini mungkin saat ini dia kan butuh waktu sendiri, karena di sini juga ada Eight of Pentacles, ada beberapa hal yang memang ini lagi terfokus untuk di keuangan, di karir ya, sehingga di sini masa depan dia yang dia inginkan ini masih bisa dia kejar. Nah, intinya dia masih ngejar untuk masa depan dia yang dia harapkan nanti ke depannya. Perasaan dia sama ya, karena aku bilang perasaan dia saat ini masih sayang, intinya kayak gitu ya. Cuman dia lagi terfokus dengan sesuatu dulu. Dia ingin kalau dia udah happy ya, ada keinginan dia, ini keinginan dia yang untuk sekarang ini bukan prediksi, tapi keinginan dia. Kalau ini semuanya udah kelar, kalau aku udah bisa bahagiakan orang tuaku, aku udah bisa untuk diriku sendiri, atau aku udah bisa menyelesaikan masalahku di sini, kemungkinan kita bisa bersama. Nah, ini adalah pikiran dia dan keinginan dia. Oke, so itu untuk Scorpio. Aku akhiri. Kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.